Shalom, perkenalkan nama saya Arjuna dengan NIM 224611188. Di sini saya akan membuat tugas video presentasi untuk memenuhi tugas UAS dari mata kuliah pengantar kecerdasan buatan. Pada materi pertama yaitu supervised learning, definisi dan contohnya. Supervised learning adalah metode pelatihan model menggunakan data berlabel memungkinkan sistem untuk belajar mengklasifikasikan informasi seperti mengklasifikasikan email sebagai spam atau bukan spam. Alur kerja supervised learning yaitu input data merupakan langkah awal dalam supervised learning di mana dataset yang telah diberi label disiapkan. Tahap ini memastikan bahwa model memiliki informasi yang diperlukan untuk dipelajari. Kemudian yang kedua, pelatihan model. Selama pelatihan model, algoritma menganalisis data berlabel untuk mengidentifikasi pola. Proses ini sangat penting agar model machine learning dapat membuat prediksi yang akurat di kemudian hari. Kemudian yang ketiga, prediksi. Fase prediksi adalah tahap di mana model yang telah dilatih diterapkan pada data baru yang belum pernah dilihat sebelumnya. Berdasarkan pola yang telah dipelajari, model mengklasifikasikan atau memprediksi hasil secara efektif. Yang keempat, evaluasi. Setelah melakukan prediksi, kinerja model dievaluasi menggunakan metrik evaluasi. Proses ini membantu memperbaiki model dan meningkatkan akurasi prediksi di masa mendatang. Kemudian, aplikasi supervised learning dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu pengenalan wajah. Ini meningkatkan langkah-langkah keamanan secara efektif. Kemudian deteksi penipuan. Deteksi penipuan mengidentifikasi pola transaksi yang tidak normal. Kemudian unsupervised learning memahami data tidak berlabel. Unsupervised learning adalah teknik yang bekerja dengan data tidak berlabel, mengelompokkan informasi berdasarkan pola. Contohnya, mengelompokkan pelanggan berdasarkan perilaku belanja untuk memahami preferensi mereka. Untuk alur kerjanya, yang pertama yaitu clustering. Clustering adalah proses pengelompokan titik data yang memiliki karakteristik serupa, memungkinkan identifikasi pola dan struktur dalam kumpulan data tanpa label secara efektif. Yang kedua, pengurangan dimensi. Pengurangan dimensi menyederhanakan data dengan mengurangi jumlah variabel yang dipertimbangkan, sehingga membantu memvisualisasikan data berdimensi tinggi sambil tetap mempertahankan informasi penting untuk analisis. Yang ketiga, K-means clustering adalah algoritma populer yang membagi data ke dalam K-cluster yang berbeda berdasarkan kemiripan fitur dengan mengoptimalkan penempatan Android untuk meminimalkan variasi dalam cluster. Yang keempat, hierarchical clustering membangun struktur pohon cluster dengan cara menggabungkan atau memisahkan cluster yang ada secara bertahap berdasarkan metrik jarak, sehingga memberikan representasi visual, hubungan, dan struktur data. Aplikasi unsupervised learning dalam analisis data. Ini juga dibagi menjadi dua, yaitu segmentasi pasar, memahami perilaku konsumen untuk strategi pemasaran. Kedua, pola perilaku, menganalisis data untuk menentukan tren tersembunyi. Kemudian reinforcement learning, interaksi agen dan lingkungan.
Ini adalah metode di mana agen belajar melalui interaksi dengan lingkungan. Contohnya termasuk berbagai aplikasi dalam robotika dan permainan komputer, mempelajari strategi optimal melalui trial dan error. Untuk alur kerjanya, terdapat 4, yaitu observasi lingkungan. Pada tahap ini, agen mengamati keadaan lingkungan untuk memahami konteks dan variabel yang mempengaruhi keputusan yang akan diambil dalam proses pembelajaran. Yang kedua, tindakan agen. Agen kemudian mengambil tindakan berdasarkan kebijakan yang telah dipelajari, bertujuan untuk memaksimalkan reward yang diterima dari lingkungan yang dapat belajar lebih efektif. Reward atau hukuman. Setelah tindakan diambil, agen menerima umpan balik berupa reward atau hukuman yang membantu dalam menilai keberhasilan keputusan yang diambil dan memperbaiki keputusan di masa depan. Yang keempat, pembaruan kebijakan. Dengan informasi dari reward atau hukuman, agen memperbaharui kebijakan untuk meningkatkan keputusan di masa depan melalui proses trial and error yang berlanjut dalam siklus belajar. Kemudian implementasi reinforcement learning dalam dunia nyata, yaitu contohnya kendaraan otonom menggunakan RL untuk meningkatkan navigasi dan keselamatan. Kemudian contoh yang kedua, sistem rekomendasi meningkatkan pengalaman pengguna dengan saran yang tepat. Yang selanjutnya yaitu matrix supervised learning. Evaluasi kinerja model dan model pembelajaran. Yang pertama yaitu akurasi. Akurasi mengukur presentasi prediksi yang benar dari semua prediksi yang dibuat oleh model. Kemudian memberikan gambaran umum tentang kinerja model dalam klasifikasi data. Yang kedua, presisi. Presisi menunjukkan proposisi prediksi positif yang benar terhadap total prediksi positif, penting untuk mengevaluasi keandalan model dan mengidentifikasi kelas tertentu di dalam data. Yang ketiga, recall. Recall mengukur kemampuan model untuk menangkap semua contoh positif yang relevan dalam dataset, memberikan wawasan tentang seberapa baik model tidak melewatkan kasus penting. Selanjutnya, matrix unsupervised learning. Memahami matriks untuk mengevaluasi model. Yang pertama, Silhouette Score. Ini mengukur seberapa baik objek dalam satu klaster terpisah dari objek klaster lainnya. Nilai berkisar antara 1 hingga 1. Semakin tinggi semakin baik. Yang kedua, Davis Bouldin Index. Ini digunakan untuk menghitung rasio antar klaster dengan jarak dalam klaster. Nilai yang lebih rendah menunjukkan model clustering yang lebih baik, dengan lebih sedikit tumpangan tindih antar klaster. Yang ketiga, kriteria evaluasi. Metrik ini penting untuk mengevaluasi efektivitas model. Unsupervised learning membantu dalam memilih algoritma dan parameter yang paling sesuai untuk pengelompokan data. Selanjutnya, metrik reinforcement learning itu mengukur dan memahami kinerja agen. Yang pertama, cumulative reward. Ini digunakan untuk mengukur total imbalan yang diperoleh agen selama periode pelatihan dan memberikan gambaran keseluruhan tentang keberhasilan strategi yang diterapkan dalam lingkungan pembelajaran. Yang kedua, average reward. Ini adalah imbalan rata-rata yang diperoleh agen per langkah selama pelatihan, membantu mengevaluasi konsistensi dan efektivitas strategi dalam berbagai situasi yang dihadapi. Kemudian yang ketiga, significance.
Menggunakan matriks ini memungkinkan evaluasi kinerja yang lebih baik dan penyesuaian strategi, sehingga agen dapat belajar dan beradaptasi dengan lebih efektif dalam mencapai tujuan yang ditetapkan. Untuk kesimpulannya, kecerdasan buatan belajar melalui supervisit, unsupervisit, dan reinforcement learning dengan cara dan tujuan yang berbeda. Supervisit learning menggunakan data berlabel. Unsupervised learning mencari pola tanpa label. Sedangkan reinforcement learning belajar dari reward atau hadiah. Setiap metode memiliki matriks evaluasi masing-masing, sehingga pemilihan metode dan matriks yang tepat sangat penting agar AI dapat diterapkan secara efektif di dunia nyata. Mungkin itu saja video yang bisa saya sampaikan. Sekian materi dari saya. Terima kasih.